Hiyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, kita akan mulai menganalisis hal ini dari hal aneh yang muncul pada Biblo, sosok burung hantu penjaga perpustakaan di Elbaf. Semakin banyak teori tentang lore dunia One Piece muncul, semakin mencurigakan juga sosok dari Biblo ini. Karena kalau dipikir-pikir, Oda Sensei jarang sekali membuat karakter misterius tanpa alasan. Dan entah kenapa, setiap kali Biblo ini muncul atau dibahas, selalu saja ada aura aneh seolah dia tahu sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan karakter yang lainnya. Dan bahkan ada kemungkinan Biblo bukanlah karakter biasa, tapi sesuatu yang berasal dari dunia pertama atau bahkan eksistensi yang jauh sebelum era manusia modern di One Piece ini dimulai. Dan yang bikin teori ini menarik adalah kemungkinan bahwa Biblo sebenarnya tidak berpihak pada baik ataupun jahat. Nah, coba saja lihat pola yang mulai muncul di final saga ini. Semakin banyak karakter mencari kebenaran dunia, semakin dekat juga dunia menuju kehancuran besarnya. Vegapunk membuka rahasia dunia, teknologi kuno mulai bangkit, Ancient Way pun mulai bergerak dan perang global perlahan mulai terbentuk. Nah, sekarang bagaimana jika kalau Biblo selama ini memang sengaja mendorong manusia menuju ke arah tersebut? Bukan karena dia jahat secara langsung, tapi karena dia ingin manusia menghancurkan dirinya sendiri lewat ilmu pengetahuan terlarang dan kebenaran dunia. Dan ini paling menarik. Kalau teori ini benar, maka pihak baik di One Piece justru lebih mudah dimanipulasi Biblo. Karena mereka punya rasa penasaran besar. Mereka ingin membuka sejarah asli, mencari kebenaran dari Void Century, menciptakan teknologi baru dan membebaskan dunia ide. Tapi tanpa sadar, semua itu mungkin justru membawa dunia ke kehancuran yang sama-sama seperti di masa lalu. Sementara di pihak Im Sama malah terlihat seperti kebalikannya. Im Sama mungkin sudah melihat apa yang terjadi di dunia yang lama, sudah menyaksikan bagaimana teknologi, pengetahuan, dan ambisi manusia menghancurkan peradaban sebelumnya. Makanya Im Sama ini memilih menyembunyikan sejarah, bukan demi kebaikan, tapi demi menciptakan tanda petik dunia baru yang bisa dia kontrol sepenuhnya tanpa membiarkan manusia mengulangi kesalahan yang sama. Dan disinilah posisi Biblo menjadi sangat menyeramkan. Karena kalau dia memang ada sejak dunia pertama, maka ada kemungkinan besar dia adalah sosok yang selalu berada di balik layar setiap kehancuran besar dalam sejarah dunia One Piece. Dia bisa saja adalah seorang pengamat, sosok yang terus memanipulasi manusia dengan pengetahuan, teknologi, dan rasa ingin tahu sampai mereka saling menghancurkan satu sama yang lainnya. Ini mirip seperti simbol burung hantu yang sering dikaitkan dengan organisasi rahasia atau pengendali dunia dalam berbagai teori konspirasi dalam dunia nyata kita. Lihat saja kata-kata dari Saul ini, kau adalah teka-teki yang sangat misterius, Biblo. Nah, kenapa? Karena Saul bukan orang sembarangan. Dia adalah pendiri sekolah di Elbaf lebih dari 20 tahun yang lalu. Ini artinya Saul seharusnya kan tahu hampir semua hal tentang perpustakaan tersebut, sejarah tempat itu, dan bahkan mungkin setiap sudut bangunannya. Tapi yang mengejutkan, Saul ternyata tidak tahu tentang keberadaan ruang rahasia di dalam perpustakaan tersebut. Dan dari sinilah Biblo mulai terasa semakin mencurigakan. Karena kalau bahkan Saul tidak mengetahui seluruh rahasia perpustakaan, sementara Biblo terlihat sangat memahami tempat tersebut. Ini berarti ada kemungkinan Biblo sudah berada di sana jauh sebelum Saul ini datang. Bahkan mungkin jauh sebelum perpustakaan modern Elbaf ini dibangun. Makanya sekarang mulai muncul teori menarik bahwa Biblo mungkin bukan burung hantu biasa, dan tapi bisa jadi dia adalah Musa atau bahkan Lewis Arnold itu sendiri. Kalau kalian lupa, Lewis Arnold adalah penjelajah legendaris yang pernah disebut dalam cerita di Little Garden. Dialah orang yang meninggalkan pesan terkenal, jangan tinggal lama-lama di Elbaf. Sampai sekarang identitas dan peran asli dari Lewis Arnold ini masih penuh misteri. Oda Sensei seolah sengaja yang menyimpan karakter ini untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kalau Biblo memang punya hubungan dengan Lewis Arnold, maka itu bisa jadi menjelaskan kenapa dia terlihat mengetahui banyak rahasia dunia, sejarah Elbaf, dan bahkan keberadaan ruang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Saul. Sekarang ada salah satu detail yang paling menarik dari perkembangan chapter terbaru One Piece, yakni pernyataan dari Somers yang menyebut bahwa tanda petik tubuh dari Im Sama sebenarnya lemah di luar. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi jika dianalisis lebih dalam, kemungkinan besar Oda Sensei sedang memberikan petunjuk penting tentang kondisi asli dari Im Sama dan cara dirinya bertahan hidup selama ratusan tahun. Selama ini, Im Sama selalu digambarkan sebagai sosok misterius yang hampir tidak benar-benar pernah berinteraksi langsung dengan dunia luar. Dia selalu berada di ruang bunga Maria Joa, tempat yang terasa lebih seperti ruang suci dibanding dengan ruangan biasa. Karena itulah muncul kemungkinan bahwa tubuh yang selama ini kita lihat sebenarnya bukan tubuh asli dari Im Sama ini sepenuhnya.
Ada teori yang menyebut bahwa tanda petik jasad di ruangan bunga itu mungkin merupakan tubuh abadi yang dilindungi dengan metode khusus. Bisa jadi tubuh tersebut berada dalam kondisi tertentu yang membuatnya tidak dapat disentuh atau dihancurkan secara normal. Hal ini pun akan menjelaskan mengapa Im Sama ini mampu bertahan selama era Void Century hingga masa sekarang tanpa mengalami penuaan seperti layaknya manusia biasa. Namun ada kemungkinan lain yang jauh lebih menarik. Tubuh Im Sama mungkin bukan tubuh fisik sepenuhnya, melainkan semacam manifestasi sementara, proyeksi atau bahkan hologram biologis yang digunakan untuk mempertahankan keberadaannya di dunia nyata. Dan jika ini benar, maka Im Sama sebenarnya tidak sepenuhnya hadir secara fisik di ruang bunga tersebut. Ini akan menjelaskan mengapa Oda Sensei selalu menggambarkan Im Sama dengan cara yang sangat-sangat tidak normal. Sosoknya sering terlihat seperti bayangan, siluet atau bahkan bentuk yang tidak sepenuhnya solid. Bahkan dalam beberapa panel, keberadaan Im Sama terasa lebih seperti entitas daripada manusia biasa. Jika tubuh di ruangan bunga hanyalah wadah sementara, maka kemungkinan besar tubuh asli dari Im Sama disembunyikan di lokasi lain atau berada dalam kondisi yang sangat rentan. Oleh karena itulah, apabila Im Sama memutuskan keluar langsung dari Marejoa menggunakan tubuh aslinya, nyawanya mungkin benar-benar berada di dalam bahaya. Kemudian ada juga salah satu adegan yang paling aneh yang selama ini jarang kita bahas, yakni ketika Rox de Sebex duduk di depan Im Sama di ruangan bunga. Dalam adegan tersebut, Rox terlihat tidak melakukan apapun terhadap Im Sama, meskipun secara logika ya ia adalah sosok yang cukup berbahaya untuk mencoba menyerang penguasa dunia tersebut. Namun, jika tubuh yang ada di hadapannya memang tidak dapat disentuh sejak awal, yakni hologram, maka tindakan dari Rox menjadi masuk akal. Bisa jadi, ia sebenarnya sadar bahwa sosok di depannya hanyalah manifestasi yang tidak memiliki tubuh fisik secara normal. Jadi make sense alasan Rox tidak menyerang Im Sama pada waktu itu. Kemudian salah satu detail yang mulai menarik perhatian kita di Al-Elbaf tentu saja adalah kemunculan cincin milik para sosok dewa di One Piece. Dan kemungkinan besar ya cincin ini bukan sekedar efek desain biasa melainkan simbol identitas dan sumber kekuatan masing-masing para dewa. Im Sama misalnya diperlihatkan memiliki cincin besar dengan simbol yang menyerupai mata. Simbol ini sangat cocok dengan tema penguasaan kendali dan keberadaan dari Im Sama sendiri sebagai sosok yang melihat dunia dari balik bayangan. Sementara itu, Zaza sebagai dewi hujannya justru memiliki simbol yang berhubungan dengan air. Ini masuk akal karena seluruh keberadaannya berkaitan dengan hujan, banjir, dan laut yang menjadi ketakutan terbesar para Tenryubito. Bahkan kemunculan Zaza selalu diiringi hujan deras dan air yang menenggelamkan dunia di sekitarnya. Dari sinilah muncul teori menarik bahwa setiap dewa dalam dunia One Piece sebenarnya memiliki cincin unik yang merepresentasikan elemen atau konsep utama mereka. Dan jika pola ini benar, maka kebangkitan sejati Luffy kemungkinan belum sepenuhnya selesai. Saat ini Gear 5 memang sudah diperlihatkan kekuatan Nika sebagai Dewa Matahari, tetapi bisa jadi bentuk itu masih belum mencapai tahap finalnya. Di masa depan, Luffy mungkin akan memperoleh tanda petik cincin dewanya sendiri dengan simbol matahari ataupun api sebagai representasi kekuatan Nika. Ini juga menarik karena matahari dalam One Piece selalu dikaitkan dengan kebebasan, kehidupan, dan fajar dunia baru. Jika Im Sama memiliki simbol mata dan Zaza memiliki simbol air, maka Luffy sebagai dewa matahari mungkin akan memiliki simbol cahaya, api, atau matahari yang menjadi kebalikan langsung dari kegelapan milik Im Sama. Teori ini pun perlahan membuat konsep para dewa di One Piece terasa semakin jelas. Mereka tampaknya bukan hanya pengguna kekuatan biasa, tetapi entitas dengan identitas, simbol, dan elemen mereka masing-masing. Dan cincin tersebut kemungkinan adalah tanda dari otoritas atau bentuk sejati dari kekuatan mereka. Selama bertahun-tahun penggemar One Piece selalu percaya satu hal, buah iblis tipe air itu mustahil ada. Karena di dunia One Piece, air adalah kelemahan terbesar semua pengguna buah iblis. Makanya muncul pertanyaan sejak dulu, kalau semua pengguna buah iblis lemah terhadap laut, kenapa belum pernah ada kekuatan yang benar-benar berbasis air? Dan sekarang, setelah chapter 1182 keluar, rasanya Oda Sensei akhirnya mulai memberikan jawabannya. Di chapter terbaru, muncul sosok mengerikan bernama Rain God Zaza, makhluk raksasa yang tubuhnya benar-benar terbuat dari air. Dan ini bukan kemampuan biasa, karena Zaza terlihat seperti bencana alam hidup. Tubuhnya transparan, terus bergerak seperti lautan yang hidup, dan ukurannya sangat besar sampai terasa seperti dewa kuno yang bangkit. Dan yang paling gila, Zaza muncul dari kemampuan mimpi buruk Killingham. Tapi meskipun disebut sebagai mimpi buruk, efeknya nyata. Begitu Zaza muncul, satu desa giant di Elbaf langsung kebanjiran. Air turun dari langit dalam jumlah besar, rumah-rumah mulai tenggelam, dan bahkan para giant yang biasanya digambarkan tidak takut apapun langsung panik. Dan dari sinilah fans One Piece langsung heboh, karena untuk pertama kalinya Oda Sensei
memperlihatkan sosok yang terasa benar-benar seperti pengguna kekuatan air. Bukan es, bukan kabut, dan bukan uap, tapi air itu sendiri. Dan ini langsung membuat fans percaya bahwa Zaza mungkin bukan monster biasa, tapi petunjuk tentang keberadaan buah dewa lain di dunia One Piece. Dan sekarang polanya mulai terasa jelas. Kita sudah punya Sun God Nika, dewa matahari yang kekuatannya diwariskan lewat buah iblis legendaris. Dan dulu kekuatan ini dimiliki oleh Joy Boy dan sekarang diwarisi oleh Luffy. Dan banyak fans mulai percaya kalau para dewa kuno di One Piece sebenarnya memang memiliki kekuatan mereka masing-masing. Dan kekuatan mereka perlahan berubah menjadi buah iblis. Nika mewakili matahari dan juga kebebasan. Sementara Zaza kemungkinan mewakili hujan, air, dan bahkan lautan itu sendiri. Dan yep, kalian bayangin aja semua pengguna buah iblis lemah terhadap laut. Tapi bagaimana kalau ada seseorang yang justru menjadi laut itu sendiri? Itu akan jadi kekuatan yang benar-benar broken kan? Makanya banjir besar di Elbaf terasa jauh lebih menyeramkan. Karena yang kita lihat ini adalah gambaran kecil dari kekuatan dewa kuno yang dulu pernah menghancurkan dunia. Dan yep, kalau dewa hujan benar-benar setara dengan Sun God Nika, pertanyaannya tinggal satu. Kalau Nika sudah punya pewaris dalam diri Luffy, siapa yang nantinya akan mewarisi kekuatan dari dewa hujan Zaza? Yup, kita akan bahas full di video berikutnya ya. Dan terima kasih sudah menonton analisa One Piece chapter 1182 kali ini. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlaba.